Oke, selamat datang kembali di channel belajar kita. Hari ini kita akan masuki materi dari fisika, yaitu optika fisis bagian pertama. Jadi dibagi ke dua bagian. Bagian pertama ini kita akan membahas dispersi dan interferensi. Nanti di bagian kedua kita akan membahas tentang difraksi dan polarisasi. Oke, kita langsung mulai saja. Jadi yang pertama, dispersi. Dispersi itu adalah peruraian warna pada prisma yang terjadi karena perbedaan indeks bias prisma untuk berbagai sinar. Lalu rumus-rumusnya ada sudut deviasi, dilambangkan dengan D sama dengan I1 tambah R2 kurang beta. I1 itulah sudut datang rusuk pembias pertama, R2 sudut bias rusuk pembias kedua, dan beta itu adalah sudut pembias prisma. Lalu ada yang namanya sudut deviasi minimum, kita lambangkan dengan delta. Kalau sudut pembiasnya lebih besar dari 15 derajat, kita pakai ini rumusnya, sin delta plus beta per 2 sama dengan N21 sin beta per 2. Kalau dia lebih kecil dari 15 derajat, maka deltanya atau sudut deviasi minimumnya adalah N21 dikurang 1 dikali beta. Dengan N21 itu adalah indeks bias prisma relatif terhadap lingkungan, atau rumusnya N21 sama dengan N2 per N1. Lalu kalau dalam hubungannya dengan sudut deviasi minimum tercapai bila I1 sama dengan R2. Atau di rumus kita yang atas ini jadi I1 tambah I1 berarti 2I1 kurang beta. Lalu ada yang dinamakan sudut dispersi atau Pi. Pi itu nilainya adalah selisih dari D2 kurang D1. Jadi selisih dari sudut deviasinya. Dan kalau deviasi minimum berarti itu adalah selisih dari kedua deltanya, delta 2 kurang delta 1. Kita lanjutkan ke interferensi. Interferensi itu adalah fenomena penggabungan gelombang cahaya yang saling menguatkan atau melemahkan dalam bentuk garis terang dan garis gelap pada layar. Ada 4 rumus. Garis terang ke M itu Y sama dengan M lambda L per D. M-nya mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Kalau M sama dengan 0, itu kita katakan sebagai terang pusat. Sedangkan kalau garis gelap, Y sama dengan M-setengah lambda L per D. Dengan M-nya mulai dari 1. Jadi gelap pertama itu mulai dari 1, sedangkan terang pertama itu juga mulai dari 1, tapi kalau ada 0, 0 itu adalah terang pusatnya. Lalu jarak 2 pita berurutan. Di sini jarak 2 pita berurutan itu maksudnya seperti dari terang pusat ke gelap pertama ke terang pertama, dan seterusnya. Lalu delta Y sama dengan, jadi rumusnya delta Y itu sama dengan lambda L per 2D. Sedangkan kalau jarak 2 pita yang sejenis, berarti jarak 2 pita terang berurutan atau jarak 2 pita gelap berurutan itu 2 delta Y, sama dengan lambda L per D. Lalu di interferensi juga ada aplikasinya, kita namakan cincin Newton. Itu adalah lingkaran gelap terang pada lensa cembung datar yang disinari cahaya monokromatik, hingga terjadi interferensi karena adanya cahaya yang dipantulkan dari lensa dan permukaan bidang datar. Rumusnya seperti di yang interferensinya, itu ada cincin terang ke N dan cincin gelap ke N. Jadi R, kalau terang ke N itu Rn sama dengan N-setengah kali lambda R lalu diakar. N-nya mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Cincin gelap ke N, Rn sama dengan N lambda R diakar dengan N-nya mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Kenapa berbeda dengan yang atas? Kalau di cincin Newton, cincin yang pertama itu adalah bukan yang terang pusat, tapi gelap. Jadi gelap pusat malah. Jadi ini untuk rumus-rumusnya. Kita lanjutkan dengan soal-soalnya seperti apa. Oke, ini soal pertama. Sebuah prisma memiliki sudut puncak 37 derajat. Lalu sebuah berkas cahaya datang pada prisma itu dengan sudut 22 derajat. Kita diminta menentukan sudut deviasi minimum dan indeks bias medium yang digunakan. Oke, untuk yang A kita langsung saja masukkan di rumusnya. Berarti karena dia sudut deviasi minimum yang diminta, berarti I1 sama dengan R2 atau 2I1 dikurang beta 2 kali 22 itu berarti 44 kurang 37, 77 derajat. Lalu indeks bias, karena dia sudut membiasnya 37 derajat, maka yang akan kita gunakan adalah rumus yang
sinus delta plus beta per 2 sama dengan N21 sinus beta per 2. Berarti N21 nya adalah sinus deltanya tadi kita dapat 7 tambah 37, 44 bagi 2 sin 22 per sin beta per 2 nya 37 per 2. Silahkan kalian hitung menggunakan kalkulator, nanti hasilnya adalah 1,18 atau kita bulatkan jadi 1,2, dimana itu adalah N2 per N1. Kalau N1 medium yang kita gunakan ada di sekitaran udara, berarti ini indeks biasa 1. Atau indeks biasa yang digunakan, medium yang digunakan adalah prisma yang digunakan adalah 1,2. Jadi kita sudah menemukan jawabannya. Kita lanjutkan ke soal kedua. Oke, soal kedua. Kita diminta menentukan sudut dispersi antara sinar kuning yang indeks biasnya 1,65 dengan sinar ungu yang indeks biasnya 1,675 yang dihasilkan prisma kaca Flinta dengan sudut membias 12 derajat. Anggap terjadi deviasi minimum. Oke, karena dia deviasi minimum, berarti rumus yang akan kita pakai itu sudut dispersinya adalah deltanya ungu kurang deltanya kuning, karena ungunya indeks biasanya lebih besar. Oke, kita masukkan dulu, kita hitung dulu satu persatu. Delta ungunya itu adalah N21, berarti yang kita pakai di sini adalah 1,675 per 1 dikurang 1 kali 12 derajat atau betanya. Ini hasilnya adalah 8,1 derajat. Lalu yang delta yang kuning itu berarti 1,65 per 1 kurang 1 dikali 12 derajat. Kalau yang ini hasilnya adalah 7,8 derajat. Maka sudut dispersinya adalah ini kurang ini 0,3 derajat. Jadi ini sudah jawabannya. Berikutnya kita lanjutkan ke soal-soal yang berkaitan dengan interferensi. Oke, ini soal ketiga. Dua celah sempit yang jarak pisahnya 0,8 mm berada pada jarak 2 meter dari layar. Jika cahaya merah dengan panjang gelombang 6000 angstrom disorotkan pada kedua celah, kita diminta menentukan jarak garis gelap keempat dari terang pusat, jarak garis terang kelima dari terang pusat, jarak terdekat garis terang pertama dengan garis gelap ketiga, dan jarak terjauh dari garis terang pertama dengan garis gelap ketiga. Oke, kita langsung gunakan rumus-rumus yang sudah kita punya. Yang pertama, jarak garis gelap keempat, berarti M-nya sama dengan 4, berarti itu Y-nya sama dengan M kurang setengah, berarti 4 kurang setengah, 3 setengah atau 7 per 2 dikali lambda 6000 angstrom kali 10 pangkat minus 10, lalu dikalikan jarak ke layar 2 per 0,8 mm, 0,8 kali 10 pangkat minus 3. Silahkan kalian hitung, ini hasilnya nanti 5,25 kali 10 pangkat minus 3 meter atau 5,25 mm. Kita lanjutkan yang terang pusat. Terang pusat berarti M lambda L per D. Lalu terang kelima berarti M-nya sama dengan 5, berarti itu 5 kali 6000 10 pangkat minus 10 kali 2 per 0,8 kali 10 pangkat minus 3. Ini hasilnya nanti 7,5 kali 10 minus 3 meter atau 7,5 mm. Yang C, untuk menghitung jarak terdekat dari garis terang pertama dengan garis gelap ketiga, kita gambarkan diagramnya dari terang pusat, gelap 1, terang 1, gelap 2, terang 2,
gelap 3. Kalau jarak terdekat garis terang pertama, berarti kita mulainya dari benar-benar dari terang satunya sampai awal gelap kedua, sampai awal gelap ketiga. Berarti ini satunya delta Y. Berarti ini 3 delta Y sama dengan 3 kali L lambda per 2D. 3 kali 2 kali 6.000 kali 10 per 2 kali 0,8 kali 10 pangkat minus 3. Ini hasilnya adalah 2,25 mm. Lalu yang ke D kita gambarkan lagi. Kenapa di sini terang ketiganya? Ini kita lihat. Kalau tadi kita terang pertama itu kita mulai dari dalam terang pertamanya, kita sekarang mulai dari, jadi saat pertama kali dia masuk dari gelap pertama, peralihan dari gelap pertama ke terang pertama, itu sudah 1. Jadi ini 1 delta Y. 1 delta Y lagi. 1 delta Y lagi. Delta Y lagi. Dan sampai hampir masuk ke terang ketiga tapi belum masuk, itu masih gelap ketiga. Jadi sekarang di sini ada 5 delta Y. 5 kali L lambda per 2D. 5 kali 2 kali 6.000 kali 10 10. 2 kali 0,8 kali 10 minus 3. Tahu hasilnya di sini adalah 3,75 mm. Ini untuk yang soal ketiga. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Oke, ini soal keempat. Pada percobaan yang berkas cahaya monokromatik digunakan menghasilkan pita-pita gelap yang berjarak 4,8 mm. Jika jarak kedua sumber 2 mm, sedangkan jarak sumber ke layar 16 meter, kita diminta menentukan besar panjang gelombang sinar yang digunakan. Oke, jadi kita tahu dari yang rumus yang tadi bahwa kalau untuk yang 2 pita gelap berurutan atau pita terang berurutan itu adalah 2 delta Y, dan rumusnya adalah L lambda per D, atau kita atur supaya jadi lambda saja, berarti itu adalah 2 delta Y dikali D per L. 2 delta Y nya adalah 4,8 mm, D nya adalah 2 mm per 16. Kalau kalian lihat ini adalah 0,3 atau 3 kali 10 minus 1, 3 kali 2 6 kali 10 pangkat minus 7 meter, atau kalau kita jadikan angstrom dikali 10 kali 10, 6 kali 10 pangkat 3. Jadi panjang gelombangnya adalah 6000 angstrom. Ini jawaban untuk nomor 4. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Oke, ini soal kelima. Pada percobaan cincin Newton, ketika jarak lensa keping datar 2,7 kali 10 min 7 meter, lihat gelap pertama. Ditanya panjang gelombang cahaya yang digunakan, lalu diminta menentukan jarak lensa keping datar jika lensa dan keping dipisahkan oleh cairan dengan indeks bias 5/4 agar terlihat gelap pertama. Lalu pada kondisi B ditanya jari-jari gelap ke-6 untuk jari-jari kelengkungan lensa 20 cm. Oke, tadi kita sudah punya rumus untuk jari-jari. Kalau untuk yang diketahui jarak lensa keping datar, maka untuk yang garis yang cincin terang itu rumusnya adalah 2D sama dengan M setengah lambda. Sedangkan untuk yang gelap 2D sama dengan M lambda. Untuk yang A tadi kita ditanya M lambda untuk gelap pertama, berarti lambda
M-nya 1 kali lambda sama dengan 2D. Berarti 2 kali 2,7 kali 10 min 7, 5,4 kali 10 min 7 meter. Yang B, jarak lensa ke piring datar jika dipisahkan oleh cairan indeks biasnya 5/4. Berarti kita cari lambda aksen dulu. Lambda aksen adalah lambda per n, berarti 5,4 kali 10 min 7 per 5/4. Lalu D aksennya itu, kalau gelap pertama berarti D aksennya adalah lambda aksen per 2, atau yang di atas ini 5,4 kali 10 min 7 per 5/4 dikali 2. Maka hasil D aksennya adalah 2,16 kali 10 minus 7 meter. Lalu untuk yang C, jari-jari gelap ke-6. Untuk kondisi yang B berarti itu adalah akar dari M lambda aksen per M lambda aksen kali R. Berarti M-nya 6, lambda aksennya adalah yang 5,4 kali 10 pangkat minus 7 per 5/4 dikali kelengkungannya 20 cm, berarti 0,2. Ini hasilnya adalah 7,2 kali 10 pangkat minus 4 meter. Oke, jadi itu adalah penjelasan untuk yang bagian dispersi dan interferensi dari optika fisik pertama. Kita akan lanjutkan dengan optika fisik kedua untuk membahas difraksi dan polarisasi. Seperti biasa, silahkan berikan like kalian jika kalian merasa menjadi lebih mengerti setelah menonton. Subscribe untuk tahu update-update selanjutnya, dan berikan komentar kalian untuk jika kalian merasa ada yang perlu diperbaiki atau perlu ditambahkan. Terima kasih sudah menonton.